Ya, temu podcast kali ini kita ada dengan Paman Santa Claus. Halo. Kalau bahasa kalau bahasa orang sih Sinterklas. Santa Claus. Paman ini sebenarnya ada undang dari tanggal November sih, cuma sibuk Kang. Sibuk sekali. Sibuk sekali. Jadi kesibukan di bulan Desember sesibuk itu begitu. Hampir ndak ada waktu santai. Jadi gimana untuk jadi Sinterklas? Aktivitas dari tanggal 1 itu bagaimana? Kalau Santa Claus untuk aktivitasnya memang padat sekali. Padat ya? Itu sudah persiapan dari bulan November malah. Oh betul. Jadi padatnya bagaimana? Prepare dari subuh atau keluar Sinterklas jam berapa? Umumnya sih biasa kadang ada yang malam, kadang juga mungkin pagi atau subuh udah persiapan. Jangan sore-sore. Nggak boleh sore. Berarti ini Sinterklas dari Eropa. Begitu. Jadi ini kan Frey, ini Torang Tek tanggal berapa ini? Oh ini ndak Frey, ini saya diculik ini, saya diculik. Oh iya sih. Saya diculik ini. Memang Santa memang datang, memang sempatkan waktu. Karena dari tanggal 1 orang coba hubungi memang sibuk sekali begitu. Sibuk sekali. Sinterklas, seberapa peduli Sinterklas terhadap anak-anak? Yang pasti Santa Claus hadir khususnya di momen Natal di bulan Desember seperti ini. Memang tujuannya for anak-anak. Betul. For anak-anak. Sepeduli apa Sinterklas anak-anak? Kepedulian yang sangat besar. Jadi sebenarnya Paman Santa jalan ketemu dengan anak-anak terus memberikan bingkisan Natal. Itu sebenarnya hanya simbolis. Tapi makna dari pemberian kasih itu yang sebenarnya. Iya. Makna dari tujuan kita berjumpa dengan anak-anak. Memberi. Iya, memberi. Bukan dari berbagi kasih bahasa. Berbagi kasih. Iya. Bukan dari apanya itu. Bukan. Tapi lewat sifatnya Kang, orang memberi. Iya. Pengalaman Paman Sinterklas baku dapat anak-anak yang paling berkesan. Kesedihan ketika saat sedih terus ditemui atau didatangi Paman Santa memang sukacita yang luar biasa. Sukacita yang luar biasa. Berarti yang bikin senang perjumpaan dengan anak-anak. Perjumpaan itu. Karena memang sebagai anak-anak atau banyak anak-anak memang merindukan momen ini. Momen ingin didatangi Paman Santa. Dan banyak seluruh anak-anak di dunia pasti merindukan. Betul. Merindukan ini. Terus pas baku dapat dengan anak-anak menangis. Itu karena apa? Perasaan Sinterklas bagaimana? Yang pasti perasaan rindu, perasaan riang, sukacita kan kadang tidak harus dengan senyuman. Kadang dengan air mata keluar. Saking sukanya mau baku dapat. Haru begitu. Tapi maksud Paman Santa tuh anak-anak dan histeris. Siapa dong takwe? Atau karena Paman Sinterklas pengikut itu? Oh iya, memang harus bawa pengawalan. Kaki Paman Santa dapat copet di jalan ini. Ada pengawal Jadi harus ada pengawalan. Oke. Ini tolong klarifikasi. Sekarang Sinterklas pengikut itu kalau dulu kan cuma badut. Mar sekarang soding falak. Gimana itu Paman? Sebenarnya sih ini kan hanya sebagai untuk pengikut-pengikut, sebenarnya sih hanya sebagai pelengkap. Pelengkap agar pertemuan itu lebih dramatis mungkin. Pertemuan anak-anak dengan Paman Santa lebih dramatis atau memang ada dikhususkan dorang untuk falak dan teman-teman. Apa lagi Kang? Falak apa lagi? Suara tepit. Ada. Suara tepit memang kan yang memang pemeran di situ yang orang tahu kan Sinterklas, Ibu Perli, badut, suara tepit. Sekarang so lebih bervariasi tuh. Ada hafal falak, ada tuyul. Masa ada tuyul?
Terus ada apa Le? Ada yang di PUBG itu. Ada juga yang kelinci kong DP gigi-gigi apa. Iya. Itu bagaimana? Itu memang dikhususkan for anak nakal atau bagaimana? Yang pertama memang juga selain berbagi kasih dari Om Santa, tujuannya juga dihadirkan apa ya namanya? Figur-figur lain. Memang juga untuk pembelajaran. Oh. Memang sih agak kesan menakuti anak-anak karena memang juga berpengaruh ke mental mereka. Iya. Seumuran anak-anak 2, 3, 4 tahun itu kan mental masih ya istilah kata masih gampang terpengaruh dan. Oke. Jadi ketika mereka melihat ada falak, ada centipede atau yang lain-lain yang menurut mereka itu seram. Jadi mereka takut. Takut Kang. Sampai ada anak-anak yang dengan maksud hatimu dikunjungi baik-baik, orang ikut takut Kang. Ikut takut itu. Adakah tuh anak-anak yang memang dia sudah dengar-dengaran. Oke. Tapi karena melihat ada centipede, ada falak, dia jadi ikut takut juga. Tujuannya kan sebenarnya mereka ini hanya memberikan teguran dan pelajaran agar anak-anak juga ya tidak keras kepala lagi, dengar-dengaran sama orang tua, mama dan papa. Betul. Gitu. Nah, berarti paman Sinterklas ini mengunjungi anak-anak toh, bukan cuma bawa kado, bawa hadiah, mar juga kan bakasih pesan-pesan. Memberikan pesan-pesan. Biasanya pesan-pesan for anak-anak manis itu apa yang Santa bilang? Selama ini Paman Santa jalan selalu kasih pesan sama anak-anak ya tetap harus jadi anak-anak yang baik. Oke. Harus jadi anak-anak yang ke depan harus berbakti sama orang tua. Dengar-dengaran sama papa dan mama. Betul. Kalau for anak-anak yang bandel Kang di istilah gitu tuh, anak nakal. Iya. For anak-anak yang nakal yang pasti tinggal tunggu waktu, tunggu aja. Pasti mau datang. Iya sih. Iya. Mau datang bawa apa ini? Pasti mau bawa centipede. Iya sih. Yang pasti for adik-adik ya katakan kalau dia masuk kategori sebenarnya sih semua anak-anak baik kok. Semua anak-anak itu baik. Iya. Anak-anak baik. Cuman mungkin karena ya namanya anak-anak tuh. Kadang juga lingkungan yang membuat mereka harus ya katakanlah jadi nakal lah. Nakal ini kan banyak rinciannya nakal apa dulu nakal ini. Iya. Banyak jenis-jenis ya. Ya tapi tujuannya di sini Paman Santa datang dengan teman-teman yang pasti untuk kasih yang terbaik. Oke. Lepas dari memberikan bingkisan Natal juga ada pesan-pesan, ada teguran. Oke, yang pasti ditegur kan kalau yang pasti ditegur. Karena Paman Santa juga tidak hanya sekedar memberi karena nanti kesannya memanjakan. Paman Santa juga harus menegur, menyampaikan itu. Jadi di samping ada centipede dan kawan-kawan memberi menakut-nakuti. Memberikan teguran, Paman Santa juga memberikan penghiburan sambil menegur juga begitu. Asik sekali. Itu tujuannya. Oke. Pesan-pesan for anak-anak di seluruh dunia atau terlebih khusus di daerah orang sini lah. Pesan-pesan for anak-anak. Iya. Pesan-pesannya for terampe anak-anak. Generasi penerus tuh dorang. Iya, generasi penerusnya torang. Mungkin nanti juga ada yang melanjutkan Paman Santa perjalanan. Oke, ada yang jadi Sinterklas. Itu harus ada. Karena memang ada beberapa anak-anak Paman Santa bisa. Umur panjang anak mau jadi Paman Santa. Jadi bawa dengar kan. Jangan kan mau jadi centipede. Oh iya betul. Iya. Berarti harus jadi Paman Santa kan. Nanti boleh jadi centipede. Jadi Paman Santa bisa begitu Pak dia. Jadi pesannya for torampe anak-anak, torampe generasi juga. Tetap jadi anak yang baik, dengar-dengaran sama orang tua. Pastinya itu Kang, terus rajin belajar. Dan jangan pernah lupakan momen di bulan Desember. Oh betul. Itu. Karena
zaman-zaman sekarang juga ada sebagian anak-anak di daerah luar yang mungkin merindukan kehadiran Paman Santa, tapi mereka tidak memiliki kesempatan. Oke, ya. Jadi Desember itu kan identik, kalau orang kan umat Nasrani toh. Iya. Itu dengan Natal toh. Dengan Natal. Gitu. Harapan Paman Sinterklas Natal di tahun 2025 ini apa? Ya. Harapan Paman Santa untuk Natal di tahun ini, ya, yang paling utama, orang semua boleh memahami, mengenal dan mengerti makna dari Natal itu sendiri. Natal itu sendiri. Iya kak. Tidak ada salahnya orang bapirang rambut. Tidak ada salahnya orang bapasang alis. Gitu. Karena Paman Santa PB ini juga, kalah falak. Oh, Paman Santa ada bini? Ada bini. Pimin Sinti. Iya. Mama Santa. Jadi itu semua nak masalah asal tidak ada masalah. Ada asal itu tidak disalah artikan atau disalah gunakan. Seperti itu. Artinya contoh pada umumnya orang kalau sebulan Desember kan banyak dapat THR. Gaji 13. Nah, itu selalu akhir tahun pasti ada. Iya. Okay. Entah dia kerja apa pasti dapat. Bahkan dari gereja pun dapat. Oh iya itu. Dapat amplop maksudnya. Iya, ada itu. Nah, cuman itu jangan disalahartikan, jangan juga disalahgunakan. Karena memang kita harus pahami bahwa makna Natal ini itu adalah masa di mana orang menerima atau mempersiapkan diri. Kalau masa sekarang mungkin orang sudah menerima. Oke. Kelahiran Yesus Kristus. Iya. Orang punya penebus. Iya. Menebus orang pe kesalahan dan dosa. Jadi orang harus memaknai. Apalagi ini minggu-minggu Advent. Oke. Minggu-minggu Advent ini sebenarnya ini minggu-minggu yang bermakna. Merenungkan kedatangan persiapan nantinya yang tanggal yang sudah ditetapkan tanggal 25 Desember. Iya. Nah, disitulah kita meluapkan dengan sukacita. Sukacita itu juga banyak. Itu yang Paman Santa bilang tadi, jangan disalahgunakan. Oke. Ya. Memang ada yang salah gunakan. Ada yang salah gunakan. Salah satu contoh, Paman Santa baru dengar kabar berapa hari lalu, saking sukacitanya menyambut Natal. Ya. Bikin balap liar di Boulevard. Sehingga terjadi kecelakaan lari maut. motor. Iya. Motor atau Motor. Itu kan saking sukacitanya itu mau menyambut Natal Desember. Oke, jangan juga orang memaknai dengan hal yang salah toh. Atau kegiatan-kegiatan atau hal-hal liar. Itu seperti itu. Itu salah satu contoh. Berarti orang memang mesti masuk ibadah. Ini kan banyak ibadah toh. Ya harus. Itu namanya memang harus persiapan ya, termasuk setiap kegiatan-kegiatan ibadah atau apapun yang berkaitan dengan persiapan menyambut Natal 25 Desember. Paman Santa aja masuk gereja 25. Oh pasti masuk. Itu dari subuh persiapan. Ini begini DP kostum. Iya, pasti dengan kostum. Atau ini batik. Batik sementara jahit batik. Jadi untuk teman-teman kan apalagi anak-anak ya kan Sinterklas kunjungi. So lelah, jangan baking Sinterklas pe lelah ini sia-sia. Iya, dengar-dengaran toh. Yang sudah hadiah terima itu dengan sukacita. Kong yang nakal-nakal tentunya perbaiki kak. Karena yang pasti umur panjang, tahun depan orang mau baku dapat ulang. Betul, orang 2026. mau baku dapat ulang. Iya sih. Gitu. Jadi Paman Santa juga titip doa for anak-anak di seluruh dunia biar Paman Santa juga umur panjang, sehat-sehat. Tahun berikut orang baku dapat ulang. Oke. Yang pasti DP hadiah sama. Sama. Sama sih. Tetap sama. Deng jangan lupa pendaftaran. Deng DP iyo tuh. Terima kasih Paman Sinterklas dengan sibuk sekali Marso datang di Temu Podcast ini. Siap. Terus orang dari Temu Kreasi ada hadiah.
Ini hadiah. Oke, Paman, torang ada hadiah. Gimana ini? Sini. Nah, Ya, ini. oke. Tolong terima, Paman. Terima Boleh. kasih. Tuhan memberkati. Salah. Mantap. Jadi Paman, ini torang ada hadiah ini dari temu Calon kreasi. Santa berarti ini. Iya. Mau jadi Santa juga berarti. DP syarat-syarat bagaimana Santa? Yang penting punya jenggot putih. Deng kostum sewa. Harus. Jadi itu ada boleh Iya. saya lihat dulu. Oke, Pak. terima kasih dari tim Temu Podcast. Iya, dari Paman Temu Santa Kreasi juga, ada Temu bingkisan. Kreasi. Iya. Ya. Jadi kalau ngoni pasiar kong ada ini di dinding, berarti dia nutup center kelas. Ini kumang Paman Santa mau sambunyi ini supaya kalau ada yang mau cari sana mau dapat ini. Torang dang pemasannya ya hadiah. Yang pasti ada. Mbak minta ini. Paman Santa nin tahu kalau 5 orang di sini, soalnya cuma bawa 1. Oke, for Ternyata host 5 lah, orang. host Jadi lah. nanti ini boleh potong-potong 5. Oke, dapat Pak Jadi Santa. supaya dapat bagian. Oke. Ini jauh dari Arab Saudi. Dapat sana. Jadi lumayan jauh memang Hadiah Paman Natal Santa dari berperjalanan. Arab Saudi. Oke. Arab Saudi. Bisa lah. Karena orang saudara-saudara juga di sana sedang persiapan menyambut hari Natal di Iya betul di Arab semua Saudi. toh. Terima kasih Paman Santo untuk kado ini dan sampai sini aja dulu Temu Podcast. Sampai jumpa lagi.